Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Panda. Good morning, good afternoon, good evening. Silakan dipilih sendiri mana yang paling good. Kembali lagi di channel Panda Engine. Bersama saya pembawa acara di channel ini yang paling kece ini, si Panda. Kali ini kita akan membahas tentang gangguan suara bicara. Sebelum pembahasan kita mulai, jangan lupa klik like dan beri komentar yang mendukung, serta share ya. Oh iya, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, sekarang kita simak yuk pembahasannya. Silakan Encan. Terima kasih kepada Panda yang sudah memperbolehkan Encan untuk menjelaskan tentang gangguan suara bicara. Gangguan suara bicara atau speech sound disorder merupakan istilah umum yang merujuk pada kesulitan atau kombinasi kesulitan dengan persepsi, produksi motorik, atau representasi fonologis dari suara bicara dan segmen bicara, termasuk aturan fonotaktik yang mengatur urutan suara-suara yang diizinkan dalam suatu bahasa. Gangguan suara bicara dapat bersifat organik atau fungsional. Gangguan suara bicara organik dihasilkan dari penyebab motorik, neurologis, struktural atau sensoris, perseptual yang mendasarinya. Sedangkan gangguan suara bicara fungsional tidak diketahui penyebabnya. Gangguan suara bicara organik termasuk yang dihasilkan dari gangguan motorik neurologis. Ini ada contohnya nih, misalnya apraksia bicara dan disartria pada masa kanak-kanak. Untuk yang kelainan struktural, ada bibir sumbing dan langit-langit mulut serta defisit atau anomali struktural lainnya. Dan gangguan sensorik persepsi, ada gangguan pendengaran, misalnya gangguan pendengaran. Nah, untuk gangguan suara bicara fungsional, termasuk yang terkait dengan motorik produksi suara bicara dan yang terkait dengan aspek linguistik dari produksi suara. Secara historis, gangguan ini disebut sebagai gangguan artikulasi dan gangguan fonologi. Orang dewasa juga dapat memiliki gangguan suara bicara ini. Beberapa orang dewasa memiliki masalah yang dimulai ketika mereka masih anak-anak. Yang lain mungkin memiliki masalah bicara setelah stroke atau cedera otak traumatis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gangguan suara bicara fungsional, yaitu yang terdiri dari gangguan artikulasi dan gangguan fonologi. Untuk pengertian gangguan artikulasi adalah kesulitan dalam memproduksi bunyi atau kegagalan produksi bentuk bunyi kata, suku kata, dan kata-kata akan sulit dimengerti dan dipahami oleh pendengar. Kegagalan berupa substitusi, omisi, dan distorsi dan adisi. Nah, substitusi itu apa sih? Substitusi itu adalah penggantian. Seumpama bunyi wafer jadi waper. Nah, itu terdapat substitusi bunyi F ke P, gitu ya. Terus, kalau omisi itu adalah penghilangan. Seumpama pohon. Nah, anak itu malah mengungkapkan pohon. Nah, jadi hanya itu mengalami penghilangan atau omisi. Dan untuk distorsi sendiri adalah pengacauan. Jadi kata-katanya tuh nggak kebentuk gitu. Seumpama kipas ya. Terus dia nggak nyebutin kipas, tapi kata yang lain. Itu pokoknya. Terus untuk adisi sendiri terdapat penambahan. Contohnya apa ya? Contohnya buku. Terus si anak malah ngungkapin bukun. Nah, ada penambahan huruf N di situ. Jadi itulah yang disebut adisi. Di sini anak memiliki kesulitan untuk memproduksi bunyi tertentu dalam konteks spontan ataupun meniru. Jadi diminta meniru pun mungkin anak juga mengalami permasalahan gitu ya. Artikulasi mengacu pada mekanisme gerakan ucapan seperti lidah, bibir, laring, gigi, langit-langit keras, langit-langit lunak, rahang, hidung, dan mulut untuk menghasilkan ucapan.
Jika salah satu dari mekanisme ini tidak berfungsi dengan baik, lemah, rusak, cacat, atau tidak sinkron dengan yang lainnya, maka gangguan bicara dapat diklasifikasikan sebagai gangguan artikulasi. Nah, kan banyak ya orang tua yang mengeluhkan anaknya tuh usia segini tuh belum bisa bilang fonem ini, belum bisa bilang huruf ini. Aduh, nih ya, aku kasih tabelnya ya, chartnya ya. Jadi di usia 1,5 sampai 3 tahun, anak itu baru bisa memproduksi huruf P, M, H, N, W, B. Nah, di usia 2 tahun sampai 4 tahun, anak udah bisa memproduksi K, G, D, T, Eng. Di usia 2,5, anak udah bisa produksi F dan Y sampai di usia 4 tahun. Nah, untuk R sendiri ini diproduksi pada usia 3 tahun sampai 7 tahun, lebih sedikit. Nah, jadi jangan khawatir kalau anaknya usianya di bawah 4 tahun atau 3 tahun belum bisa R, karena itu jaraknya sampai 7 tahun. Jarak bisanya bunyi R. Nah, lalu untuk L itu diproduksi di usia 3 sampai 6 tahun. S sendiri diproduksi dari usia 3 sampai 8 tahun. Tuh S tuh sampai 8 tahun, Mam, ternyata. Dan untuk C itu diproduksi dari usia 3,5 sampai 7 tahun. Sendiri diproduksi di usia 3,5 sampai 7 tahun. Nah, untuk Z nih diproduksi di usia 3,5 sampai dengan 8 tahun. Untuk J diproduksi di usia 4 tahun sampai 7 tahun dan V itu 4 tahun sampai 7 tahun. Nah, untuk yang fonem-fonem di bawahnya itu karena ini aku ambil dari referensi dari luar negeri, jadi itu konsonan luar negeri ya. Di Indonesia jarang digunakan. Nah, Mam, dari tabel itu tadi kita jadi tahu kan bagaimana perkembangan konsonan itu diproduksi dari usia berapa sampai berapa. Jadi, Mam, jangan khawatir lagi ya kalau anaknya bicaranya masih belum jelas padahal usianya belum mencukupi untuk dapat memproduksi fonem-fonem tersebut. Jadi, sabar ya, Mam. Nikmatin aja prosesnya. Nanti kalau waktunya juga udah tiba, pasti bisa kok anaknya untuk mengungkapkan konsonan-konsonan tersebut. Untuk gangguan fonologi ini fokus pada kesalahan yang dapat diprediksi berdasarkan aturan, misalnya fronting, stopping, dan penghapusan konsonan akhir yang mempengaruhi lebih dari satu suara. Gangguan proses fonologi adalah kesalahan dalam produksi bunyi bicara dan bahasa anak secara fungsional. Kesulitan yang mendasari adalah aturan yang berhubungan dengan aturan bahasa yang mengatur sistem bunyi bicara. Aturan ini dapat dilihat dalam hasil produksi bunyi anak, masalah dengan kombinasi suara, dan bentuk suku kata dan atau kesulitan dalam pengucapan. Gangguan ini lebih sering terjadi pada anak laki-laki. Nah, seringkali untuk membedakan secara jelas antara gangguan artikulasi atau gangguan fonologis itu sulit ya. Nah, oleh karena itu banyak peneliti dan dokter lebih suka menggunakan istilah yang lebih luas, yaitu gangguan suara dan bicara. Gangguan suara bicara, maaf. Ketika merujuk pada kesalahan bicara yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, apa aja nih tanda dan gejalanya? Tanda dan gejala yang pertama, adanya kelalaian atau penghapusan. Suara tertentu dihilangkan atau dihapus, misalnya sang untuk pisang dan elas untuk gelas. Jadi yang disang untuk pisang itu
P-nya hilang. Dan untuk elas, itu tadi G-nya hilang ya, kan harusnya gelas. Tapi dia malah ngucapinnya elas, G-nya hilang. Maka terdapat kelalaian atau penghapusan, atau yang disebut dengan omisi. Lalu, terdapat substitusi. Satu atau lebih suara diganti yang dapat mengakibatkan hilangnya kontras fonemi. Misalnya, cucu untuk susu. Jadi, bunyi s atau s diganti dengan bunyi c, 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 c atau c. Dan terdapat juga tambahannya atau adisi. Satu atau lebih suara tambahan ditambahkan atau dimasukkan ke dalam kata. Misalnya, kursi untuk kursi. Jadi ada huruf E di situ. Dan terdapat juga distorsi atau suara diubah. Terus juga terdapat kesalahan tingkat suku kata. Suku kata yang lemah dihapus. Misalnya pesawat untuk peawat untuk pesawat. Jadi hilang tuh huruf S-nya. Nah, tanda dan gejala dapat terjadi sebagai kesalahan artikulasi independen atau sebagai pola kesalahan berdasarkan aturan fonologis. Tidak semua penggantian dan penghilangan suara adalah kesalahan bicara. Sebaliknya, mereka mungkin terkait dengan fitur dialek pembicara. Waspadai ya, Mam, jika Anda ataupun anggota keluarga yang lain tidak paham dengan apa yang dibicarakan anak. Waspadai juga jika ketika anak Anda terlihat frustasi, ketika Anda tidak paham dengan apa yang dibicarakan anak Anda. Mungkin Gak bisa menjadi gejalanya juga loh. apa aja nih penyebab dari gangguan suara bicara ini? Nah, penyebab dari gangguan suara bicara fungsional belum diketahui ternyata, teman-teman. Namun, beberapa faktor telah diselidiki. Faktor-faktor resiko yang sering dilaporkan antara lain adalah jenis kelamin. Kejadian gangguan suara bicara lebih tinggi pada laki-laki daripada perempuan. Jadi laki-laki itu rentan ternyata ya guys. Lalu, faktor usia yang mengakibatkan alat bicara atau otot-otot yang digunakan untuk berbicara belum lengkap atau belum berkembang sempurna. Dari susunan gigi geligi, bentuk rahang, sampai lidah yang mungkin masih kaku. Terus ada masalah pra dan perinatal. Faktor-faktor seperti ibu stres pada masa kehamilan, atau infeksi selama kehamilan, komplikasi selama persalinan, kelahiran prematur, dan berat badan bayi rendah ditemukan terkait dengan keterlambatan dalam perolehan suara bicara dan gangguan suara bicara. Terus ada riwayat keluarga. Anak-anak yang memiliki anggota keluarga atau orang tua atau saudara kandung dengan kesulitan berbicara dan atau bahasa lebih cenderung mengalami gangguan bicara. Terus ada lagi nih, otitis media persisten dengan efusi. Otitis media persisten dengan efusi sering dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Telah dikaitkan dengan gangguan perkembangan bicara. Lalu terakhir ada terjadi akibat adanya gangguan motorik yang mendasari, misalnya cerebral palsy atau CP. Akibat gangguan struktural, misalnya celah palatum. Nih, cleft palate ya. Jadi ada celah di langit-langitnya. Atau akibat sindrom tertentu, misalnya Down syndrome. Solusi yang tepat untuk masalah ini adalah konsultasikan masalah anak Anda ke terapis bicara terdekat ya, agar Anda dapat lebih mengetahui lebih jelasnya masalah yang dialami anak Anda. Dan jika memang benar anak Anda mengalami gangguan bunyi bicara, maka terapis bicara akan memberikan beberapa program-program terapi dan terapi untuk anak Anda. Dan itu juga bisa Anda praktekkan di rumah untuk kemajuan perkembangan anak Anda. Jadi dibutuhkan kerja juga ya, Mam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk referensi yang saya gunakan ada di kolom deskripsi ya. Jika memang berkenan, boleh kok untuk mempelajarinya. Jadi begitu ya. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan yang saya berikan. Maaf jika ada kata yang kurang pantas atau ada kesalahan karena Encan masih belajar. waktu dan tempat saya kembalikan ke Panda. Silakan, Panda. Begitulah video pembahasan tentang gangguan suara bicara kali ini.
Terima kasih untuk pemirsa yang sudah setia mendengarkan celotehan Rincan ya. Terima kasih juga bagi pemirsa yang sudah klik like dan klik subscribe serta membunyikan tombol loncengnya. Oh iya, jika video ini bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kalian, jangan lupa share ya. Terus, kalau kalian ingin bertanya atau memberikan kritik dan saran kalian, boleh kok langsung klik di komentar. Tulis komentar kalian, dan jika itu berupa pertanyaan, maka akan dibahas pada sesi Q&A pada video berikutnya. Itu aja ya teman-teman. Sekian dari Panda yang imut-imut ini. Sampai jumpa lagi. Bye. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.